Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas F. Di sini kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan chapter 13 yang berjudul sampling. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anggi Zevania dengan NPM 021, lalu Silva Norma dengan NPM 023, lalu Cici Wulan dengan NPM 031, dan Dila Arigra dengan NPM 038. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi pertama adalah mengenai sampel. Sampel sendiri adalah proses pemilihan individu, objek, atau peristiwa yang tepat sebagai perwakilan untuk seluruh populasi. Lalu ada populasi, elemen sampel, unit sampel, dan subjek. Populasi sendiri mengacu pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Ini adalah kelompok orang, peristiwa, atau hal menarik yang ingin disimpulkan oleh peneliti berdasarkan statistik sampel. Misalnya, jika CEO sebuah perusahaan komputer ingin mengetahui jenis strategis perikanan yang diadopsi oleh sebuah perusahaan. Lalu ada elemen. Elemen adalah satu anggota populasi. Jika 1.000 pekerja keras biru dalam suatu organisasi tertentu kebetulan merupakan populasi, saya ulangi, elemen merupakan suatu elemen dari satu anggota populasi. Sampel adalah bagian dari populasi. Sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya, dengan kata lain beberapa tetapi tidak semua elemen populasi membentuk sampel. Lalu ada unit sampel. Unit sampel adalah elemen atau kumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Lalu ada subjek. Subjek adalah satu anggota sampel yang sama seperti elemen adalah satu anggota populasi. Lalu ada sampel data dan populasi value. Parameter yang pertama ada parameter, karakteristik populasi seperti rata-rata populasi, simpangan baku populasi, dan varian populasi disebut sebagai parameternya. Kecenderungan sentral di dispersi dan statistik lain dalam sampel yang menjadi perhatian penelitian diperlukan sebagai perkiraan kecenderungan sentral, dispersi, dan parameter lain dari populasi. Lalu ada keterwakilan sampel. Kebutuhan untuk memilih sampel yang tepat untuk investigasi penelitian tidak dapat terlalu ditekankan. Lalu ada normalitas distribusi. Atribut atau karakteristik populasi umumnya terdistribusi normal. Misalnya ketika atribut seperti tinggi dan berat dipertimbangkan. Kebanyakan orang akan terkelompok di sekitar rata-rata, hanya menyisakan sejumlah kecil di ekstrim yang sangat tinggi. Lalu ada proses pengambilan sampel. Langkah-langkah utama yang dapat dilakukan dalam pengambilan sampel ini meliputi definisikan populasi, lalu menentukan kerangka sampelnya, lalu menentukan desain dan pengambilan sampel, lalu 4, tentukan ukuran sampel, lalu menjalankan sampling yang akan dilakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lainnya ada desain pengambilan sampel probabilitas. Yang pertama ada pengambilan sampel acak sederhana, yaitu semua elemen dalam populasi dipertimbangkan karena masing-masing unsur tersebut mempunyai peluang yang sama untuk dipilih menjadi subjek. Keuntungannya, generalisasi temuannya tinggi, lalu untuk kekurangannya tidak efisien, dan pengambilan sampel yang bertingkat. Kalau yang kedua ada pengambilan sampel sistematis. Setiap elemen ke N dalam populasi dipilih dengan memulai dari titik acak dalam kerangka sampel. Untuk keuntungannya mudah digunakan
Jika kerangka sampel tersedia, untuk kekurangannya bias sistematis mungkin saja terjadi. Lalu untuk yang ketiga ada pengambilan sampel stratifikasi, proporsional dan tidak proporsional. Yaitu populasi pertama-tama dibagi menjadi beberapa segmen yang bermanfaat. Setelah itu subjek ditarik secara proporsional dengan jumlah asli mereka dalam populasi berdasarkan kriteria selain jumlah asli populasi mereka. Untuk keuntungannya, desain probabilitas paling efisien. Semua kelompok diambil sampelnya secara memadai dan perbandingan antar kelompok dimungkinkan. Untuk kekurangannya, stratifikasi harus bermakna, lebih memakan waktu daripada pengambilan sampel acak sederhana atau pengambilan sampel sistematis. Kerangka sampel untuk setiap strata sangat penting. Next. Selanjutnya ada pengambilan sampel cluster, yaitu kelompok yang memiliki anggota heterogen diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian beberapa dipilih secara acak, semua anggota dalam setiap kelompok yang dipilih secara acak dipelajari. Untuk untangnya dalam kelompok geografi, biaya pengumpulan data rendah. Untuk kekurangannya, desain pengambilan sampel probabilitas adalah yang paling tidak dapat diandalkan dan tidak efisien di antara semua desain pengambilan sampel probabilitas karena subjek cluster lebih heterogen daripada heterogen. Selanjutnya ada pengambilan sampel area, pengambilan sampel cluster suatu area atau lokasi tertentu. Untuk kelebihannya, hemat biaya berguna untuk keputusan yang berkaitan dengan lokasi tertentu. Untuk kekurangannya, membutuhkan waktu untuk pengumpulan data dari suatu area. Lalu yang terakhir ada pengambilan sampel ganda, yaitu sampel yang sama atau sebagian sampel dipelajari 2 kali. Untuk keuntungannya, menawarkan informasi lebih rinci tentang topik studi. Untuk kekurangannya, bisa bias awal jika ada akan terbawa individu mungkin tidak senang menanggapi untuk kedua kalinya. Next. Lalu selanjutnya ada desain pengambilan sampel non probabilitas. Lalu yang pertama ada pengambilan sampel yang mudah, yaitu anggota yang paling mudah diakses dipilih sebagai subjek. Untuk keuntungannya cepat, nyaman, dan lebih mudah. Untuk kurangnya tidak dapat digeneralisasi sama sekali. Kalau yang kedua ada pengambilan sampel penilaian, yaitu subjek dipilih berdasarkan keahliannya pada subjek yang diselidiki. Untuk keuntungannya, tergantung satu-satunya cara yang berarti untuk menyelidiki. Lalu untuk kekurangannya, generalisasi dipertanyakan tidak dapat digeneralisasikan seluruh populasi. Lalu yang terakhir ada pengambilan sampel kuota, yaitu subjek dipilih secara mudah dari kelompok sasaran berdasarkan jumlah atau kuota tertentu yang telah ditentukan. Untuk kelebihannya sangat berguna jika partisipasi minoritas dalam suatu penelitian sangat penting. Untuk kurangnya tidak mudah digeneralisasi. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Selanjutnya, contoh ketika desain sampling akan tepat. Yang pertama, pengambilan sampel cluster. Desain pengambilan sampel ini paling berguna ketika sekelompok orang heterogen akan diteliti pada satu waktu. Lalu pengambilan sampel area. Pengambilan sampel area paling cocok apabila sasaran penelitian dibatasi pada lokasi atau area tertentu. Lalu pengambilan sampel ganda. Desain ini memberikan informasi tambahan dengan biaya tambahan yang minimal. Lalu pengambilan sampel yang mudah, desain non-probabilitas ini yang sama sekali tidak dapat digeneralisasikan, terkadang digunakan untuk memperoleh beberapa informasi cepat guna memperoleh perasaan terhadap fenomena atau variabel yang diminati. Next. Lalu pengambilan sampel berdasarkan penilaian, salah satu jenis pengambilan sampel yang bertujuan. Desain pengambilan sampel berdasarkan penilaian digunakan apabila pengumpulan masukan informasi khusus mengenai area topik yang diteliti sangat penting, dan penggunaan desain pengambilan sampel lainnya tidak akan memberikan peluang untuk memperoleh informasi khusus. Lalu yang terakhir,
pengambilan sampel kuota jenis kedua dari pengambilan sampel bertujuan. Desain pengambilan sampel ini memungkinkan penyertaan semua kelompok dalam sistem yang diteliti. Dengan demikian, kelompok yang jumlahnya sedikit tidak terabaikan. Lalu, masalah presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama, presisi. Presisi mengacu pada seberapa dekat estimasi kita dengan karakteristik populasi yang sebenarnya. Biasanya kita memperkirakan parameter populasi berada dalam suatu rentang berdasarkan estimasi sampel. Lalu keyakinan. Sementara presisi menunjukkan seberapa dekat kita memperkirakan parameter populasi berdasarkan statistik sampel. Keyakinan ini menunjukkan seberapa yakin kita bahwa perkiraan kita akan benar-benar berlaku untuk populasi. Lalu data sampel, presisi, dan keyakinan dalam estimasi. Presisi dan keyakinan merupakan isu penting dalam pengambilan sampel karena ketika kita menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi, kita berharap untuk cukup tepat sasaran dan memiliki beberapa gambaran tentang tingkat kemungkinan kesalahan. Karena estimasi titik tidak memberikan ukuran kemungkinan kesalahan, kita melakukan estimasi interval untuk memastikan akurasi yang relatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya itu kompromi antara keyakinan dan ketepatan. Telah dicatat bahwa jika menginginkan presisi yang lebih tinggi atau keyakinan lebih tinggi atau keduanya, ukuran sampel perlu ditingkatkan. Terdapat sedikit variabilitas dalam populasi itu sendiri. Namun jika ukuran sampel atau N tidak dapat ditingkatkan karena alasan apapun, katakanlah kita tidak mampu menanggung biaya peningkatan pengambilan sampel, maka dengan itu yang N yang sama satu-satunya cara untuk lalu pada gambar A menunjukkan bahwa 50% dari waktu rata-rata sebenarnya akan berada dalam rentang sempit yang ditunjukkan dalam gambar 0,25. Di setiap ekor mewakili 25% ketidakpercayaan atau kemungkinan membuat kesalahan dalam estimasi. Pada gambar B menunjukkan bahwa 99% dari waktu kita mengharapkan min yang sebenarnya berada dalam rentang yang jauh lebih luas yang ditunjukkan dalam gambar dan hanya ada peluang 0,005% bahwa kita membuat kesalahan dalam estimasi ini. Artinya, dalam gambar A memiliki presisi yang lebih tinggi tetapi tingkat keyakinan yang lebih rendah. Dalam gambar B memiliki keyakinan yang tinggi tetapi kita masih jauh dari kata tepat. Artinya estimasi kita berada dalam rentang interval yang luas. Next. Lalu data sampel. Pada data sampel ini sebagai sarana untuk memperkirakan parameter populasi, tetapi data sampel juga digunakan untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi, bukan sekadar untuk memperkirakan nilai populasi. Prosedur untuk pengujian ini menggabungkan informasi yang sama seperti dalam estimasi interval, tetapi tujuan dibalik kedua metode tersebut agak berbeda. Ukuran sampel, baik desain pengambilan sampel maupun ukuran sampel, penting untuk menetapkan representasi sampel agar dapat digeneralisasi. Jika desain pengambilan sampel yang tepat tidak digunakan, ukuran sampel yang besar tidak akan memungkinkan temuan untuk digeneralisasi ke populasi. Demikian pula kecuali ukuran sampel memadai untuk tingkat generalisasi yang diinginkan. Next. Pada aturan praktis
Roscoe 1975 mengusulkan aturan praktis berikut untuk menentukan ukuran sampel. Yang pertama, ukuran sampel yang lebih besar dari 30 dan kurang dari 500 sesuai untuk sebagian besar penelitian. Yang kedua, bila sampel akan dipecah menjadi subsampel, atau laki-laki atau perempuan, junior atau senior, diperlukan ukuran sampel minimal 30 untuk setiap kategori. Yang ketiga, dalam penelitian multivariat atau termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel harus beberapa kali, sebaiknya 10 kali atau lebih besar dari jumlah variabel dalam penelitian. Yang keempat, untuk penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimental yang ketat atau pasangan yang cocok. Penelitian ini dapat dilakukan dengan sampel berukuran kecil 10 hingga 20. Next. Sampling sebagaimana terkait dengan studi kualitatif. Pengambilan sampel untuk penelitian kualitatif sama pentingnya dengan pengambilan sampel untuk penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel kualitatif dimulai dengan mendefinisikan populasi sasaran secara tepat. Sebagai teknik pengambilan sampel penelitian kualitatif, umumnya menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas karena tidak bertujuan untuk menarik kesimpulan statistik. Pengambilan sampel secara sengaja merupakan salah satu teknik yang sering digunakan dalam penyelidikan kualitatif. Subjek dipilih berdasarkan keahlian dalam subjek yang sedang diselidiki. Penting bahwa subjek dipilih sedemikian rupa sehingga mencerminkan keragaman populasi. Next. Demikian presentasi dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.